Saya itu belum tahu gimana nomor 10 itu seperti apa. Beratnya gimana gitu nggak tahu ya. Jadi saya pakai gitu kan. Gitu. Ternyata setelah berjalan, waduh baru tahu luar biasa nomor 10 di Bebannya Bandung berat itu. gitu ya. Beban banget itu. Betul. Karena dari 97 itu sebetulnya saya sedang cedera. Oke. Nah, jadi ada cerita, saya itu bukan cerita lagi, faktanya saya sedang cedera parah. Apa tuh? ACL. Oh, ACL. Wah, lama tuh ya. Dari 97 ketika. Tapi kalau Coach Imam zaman dulu masih muda atau masih di Persib, suka kabur nggak kalau ada latihan fisik tuh? Kan katanya latihan fisik di bola tuh kayak, wah nyiksa banget sampai muntah-muntah katanya kan ya. Itu kabur sih tidak, tapi cuma ngedumel. ya kadang-kadang ngedumel aja. ya? Latihan capek bener nih kan gitu kan. Oke everybody, kita hari ini balik lagi di Kurvatek Podcast. Alright everybody, malam hari ini kita di set baru nih tuh, gila gokil keren, ada sepatu, ada ini semua pokoknya gila keren banget malam hari ini. Gak kalah keren, malam hari ini gue bakalan ngobrol sama salah satu legenda sepak bola Indonesia yang dia adalah putra daerah Serang asli. Boleh dong tepuk tangannya, Bang. Gokil. Dia legend timnas, legend Persib juga. Pakai nomor 10 waktu di Persib. Pokoknya keren banget nih, langsung aja. Please welcome Coach Imam Riyadi. Gokil. Coach, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih, Coach ya. Tapi sebelum kita lanjut, Coach, Coach Imam nih terakhir main tahun berapa? Sekitar 2014 lah. 2014 ya? Itu usia berapa? Sorry? Sekitar berapa ya? Udah 40 mungkin. 40-an ya? 40-an. Wah gokil, keren. Tahun 2014, 40 tahun di tim? Di Cilegon United. Cilegon United waktu itu masih di Liga 2 ya? Liga berapa waktu itu ada divisi? Oh divisi ya? Divisi 2? Divisi 2 dan divisi 1 ya. Divisi 2 dan divisi 1 Karena waktu belum itu. ada Liga 1 belum. Betul, berarti masih divisi 2 waktu itu ya? Cuma waktu itu merangkap jadi asisten pelatih. Asisten juga, jadi sebagai pemain dan juga asisten. Tapi di usia 40 juga sebenarnya, ya maksudnya kita bilang udah dibilang lewat masa emas, tapi masih bisa aktif, keren banget. Nih, makanya bisa disebut legend Indonesia dan juga Persib ya. Coach Imam juga sempat main di Persib lama banget ya? Ya. Total berapa musim, Coach? 8 musim? 8 musim. Dari tahun berapa? 93-94 sampai 2000-2001. 93-94 sampai 2000-2001. Udah lahir belum lo? Belum ya? Nggak tahu kan, sama gue juga lahir. Tapi nama itu, gue kan sempat ikut ini juga Coach ya, kayak di Tarkam tuh tahun-tahun 2012-13 itu namanya Coach Imam tuh harum banget. Maksudnya kayak kalau ketemu kayak wah Imam Riyadi lawannya, kita nyerah aja kali ya gitu kan. Sampai kayak wah Imam Riyadi abis main foto-foto apa segala macam gitu. Tapi sempat ngerasain main di Tarkam juga nggak Coach? Ya. Sempet banget gitu sempet kan. Banget. Karena biasanya kalau sedang libur kompetisi libur kompetisi itu biasanya kita sambil jaga kondisi. Betul. Ada turnamen-turnamen Tarkam, kita juga sering sih. Sering ikut main. Sering banget malah. Betul. Paling jauh Coach Tarkam deh. Di mana? Selain di Banten. Kalau mungkin di daerah Jawa lah ya. Jawa. Kalau misalkan kemarin sih ada tuh usia 45 ada turnamen usia sampai di Balikpapan tuh. Balikpapan? Iya. Luar biasa itu. Kalau nggak salah Coach, gue sempat dengar waktu itu ada tahun 2000 berapa ya? 2011 kalau nggak salah, apa 2010 yang liga yang semen, salah satu semen ada yang pemenangnya ke Afrika. Oh, Holcim ya? Holcim, betul. Holcim. Yang mainnya dari ini, Putra Drangong kalau nggak salah. Betul. Katanya sempat nggak bisa main pas di level nasional karena ketahuan pemain nasional. Betul. Itu gimana ceritanya, Coach? Jadi gini, kalau waktu itu ya ada turnamen Piala Holcim kan sebetulnya diperuntukkan untuk bagi yang petukang gitu di Serang ya waktu itu. Kebetulan banyak pemain-pemain yang dari luar juga banyak yang ikut, akhirnya kita pada ikut. Nah, cuma
waktu itu kan pas ketika nasional kan udah aturan, ya kan harus petukang-petukang. Ketahuan. Kebetulan, jadi dari sana itu ada bintang tamunya. Dan kebetulannya lagi teman deket banget. Teman dekat. Siapa waktu itu, Coach? Nur Alim. Oh, Nur Alim. Persija ya? Kan? Waktu ya Persija Bandung. Nah, jadi akhirnya pas kita main di sana di kompetisi di nasional, ya akhirnya saya nggak bisa main lah. Karena gimana juga kan. Ketahuan ya? Ketahuan pasti. Gitu Oke, berarti pas di tingkat nasional nggak main, tapi pas di ininya main. Ya. Waktu itu kebetulan Putra Dangong itu satu kampung sebelah, jadi tahu gitu main pas main di Kopassus. Di Kopassus di Baladika. Betul. Masih ada gue jersinya gue, yang warna putih. Iya, putih. 10, Imam Priadi ada tuh punya di rumah. Pegang tuh Holcim depannya, keren. Itu yang menangnya ke Afrika nggak? Iya, waktu itu ada Piala nonton Piala Dunia di Afrika Selatan. Gitu. Kalau misalkan main di Tarkam, posisinya apa biasanya? Kan biasa kalau misalkan kayak Hamka, misalkan main di Liga beneran back, tapi pas di Tarkam bisa striker gitu ya. Biasanya sih posisi asli ya. Asli, cuma kadang-kadang kan banyak ada pemain-pemain juga yang misalkan kekurangan posisi, ya berarti misi aja, adaptasi aja terus, nggak masalah. Yang penting gimana caranya 11 pemain bisa jadi juara, kan betul, itu. Tapi kalau Coach Imam sendiri semasa bermain lebih nyaman di posisi apa? Di gelandang. Gelandang serang ya. Sebelum gelandang serang kayak kan kita sering dengar ada Rizky Ridho, katanya dia sebelum jadi back dulunya di SSB sempat jadi striker, ditarik jadi back. Kalau Coach Imam pernah nggak misalkan jadi back dulu atau kiper mungkin? Ya, malah dulu kiper. Oh, kiper benar? Ya, karena kiper dulu pernah tuh waktu pernah ada turnamen ya waktu itu usia 16 gitu kan. Kebetulan di daerah dekat stadion MY juga. Jadi kiper, cuma karena badan saya kecil jadi akhirnya pindah ke gelandang gitu. Ke striker malah. Striker. Pindah-pindah jadi gelandang itu dia di Persib. Oh, pas baru Persib di gelandang. Oh, kalau pas kiper tuh tahun berapa itu, Coach? Masih umur berapa? Masih waktu SMP kelas 1. Oh, masih SMP ya. Masih SMP baru pindah ke striker. Striker di masih di Serang. Serang. Tapi kalau ngomongin soal karir, Coach Imam sebelum di Persib tuh di mana, Coach? Awal dari SSB-nya di mana gitu? Pernah sempat ada dulu tuh ada turnamen usia 16 ya namanya KNPI Serang dulu. Nah, kebetulan waktu itu kita jadi juara gitu kan. Itu mewakili tim kah atau tim Serang? Oh, ingat nggak nama timnya apa dulu? Ya nama nggak ada SSB-nya, cuma ada disebutnya KNPI Kabupaten Serang ya dulu ya. Mewakili kabupaten gitu. Mewakili kabupaten di tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah kita bisa juara dan ada 5 pemain dari Serang yang bisa terpilih di Jawa Barat. Oke, masih ingat nggak? Jawa Barat. Masih ingat nggak dulu siapa? Masih ada teman-teman yang masih, alhamdulillah masih ingat lah. Ada saya, ada teman Suheli, ada Abdurrahman, ada Ajis, satu lagi penjaga gawang ya. Dari situ kita mewakili Jawa Barat. Alhamdulillah lagi kita final lawan Irian Jaya waktu itu. Alhamdulillah jadi juara 1. Senasional tuh ya? Nasional. Oh, keren. Itu masih striker? Masih striker. Oke, terus setelah itu dari situ mewakili Kabupaten Serang, ada tingkatan Suratin yang usia-usia. Alhamdulillah waktu itu masih 17 juga. Kebetulan ada Perserang senior ikut seleksi, akhirnya bisa gabung juga ke senior. Jadi pemain muda yang sudah bisa main di senior. Jadi alhamdulillah mewakili menjadi pemain profesionalnya di Perserang. Di Perserang. Di usia 17 itu ya? Sekitar 17. 17-an itu ya. Berarti memulai karir di tahun itu 17 tahun di Perserang. Setelah itu berapa musim di Perserang? Di Perserang agak lama sih, lama banget karena kan kita saya putra daerah kan. Dari situ langsung ke SMA kelas 2 masih sekolah saya. Oh, masih sekolah, masih sekolah di SMA kelas 2 saya di itu sama Indesmen tuh. Indesmen Bogor. Indesmen Bogor waktu itu sudah profesional. Tim Gala namanya, karena perusahaan ada turnamen tim Gala Karya namanya. Waktu itu sempat ada, kalau nggak salah mau ikutan Gala Tama gitu. Cuma nggak tahu juga, nggak sempat juga. Akhirnya saya pernah di sana sekitar 1 tahun lah. Di Indesmen itu ya? Di Indesmen itu sampai sekolah juga agak sedikit terbengkalai. Iya. Karena sekolah satu bulan izin terus kan sampai kelas 3 gitu. Akhirnya daripada nanti nggak lulus, akhirnya saya balik tuh ke sini ke Serang. Sempat main di Serang lagi, di Perserang lagi. Alhamdulillah sudah lulus sekolah baru di Bandung. Berarti di Perserang itu dulu dia liga apa? Maksudnya divisi dulu kan ada divisi 2-nya ada bertahap ya. Dulu ada Jawa Barat dulu, divisi 1 regional baru regional baru ke nasional. Oke, tapi saat itu sudah profesional hitungannya ya? Profesional.
Berarti di Perserang sempat jadi striker, sampai sempat ke Indosemen Bogor juga. Setelah itu gimana ceritanya sampai Coach Imam ini bisa terpantau oleh scout talent dari Persib itu gimana ceritanya itu Coach? Jadi gini, dulu kan di turnamen usia itu kan banyak ya, selalu sering ketemunya teman-teman juga, teman-teman cuma yang mewakili ada di Persib, ada di Bogor, ya kan. Banyak tuh turnamennya, ada PSB Bogor, ada Persib Bandung yang usia, ya kan, ada Perserang juga, Persipasi. Ya kan. Nah dari situ saya tuh sebetulnya sudah terpantau sama tim Persikabo sebetulnya, Persikabupaten Bogor. Cuma waktu itu kenapa saya nggak ke situ, karena waktu itu kelihatan prospeknya belum profesional banget gitu kan. Belum mapan lah ya. Tapi waktu itu juga sebetulnya bukan mau main bola sih. Dulu sempat di benak saya itu mau kuliah di Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung mau kuliah. Itu tapi sudah main bola? Main bola. Setelah lulus sekolah saya ke Bandung. Nah di Bandung kebetulan ketemu dengan temen di sana pemain Persib Bandung. Kebetulan timnya namanya Jarum Super tuh. Jarum Super, oke. Nah, dia ngajakin coba yuk ikut-ikut katanya gitu, daripada di Bandung katanya. Di sini ya waktu itu kan karena tes sekolahnya itu akhirnya emang nggak jadi gitu kan. Akhirnya saya coba seleksi bukan main bola di situ di Jarum Super. Tiba-tiba ada turnamen juga Liga Persib. Oh internalnya Persib. Internal Persib. Nah, alhamdulillah di situ saya jadi top skor, jadi striker. Nah, dari situ terpantau di Liga 1. Nah, masuklah saya di Persib di situ gitu kan. Nah, dari situlah baru muncul dari Liga 1 terus ke Liga 2 ya sampai akhir di 2001 lah di Persib. 2001 di Persib berarti bisa dibilang secara nggak sengaja ya, karena awal pengen kuliah ya. Betul. Awalnya pengen kuliah daftar di mana waktu itu Coach? Awalnya itu sih tujuannya ya pengennya waktu itu di negeri ya. Nah, cuma nggak dapet ya akhirnya nyari-nyari lah waktu itu yang swasta, belum tahu juga tuh kemana gitu. Ini memang belum ada tujuan juga ya. Belum tahu. Akhirnya untung ketemu temannya Persib ya. Persib. Nah, ini menarik ya. Berarti awalnya Coach Imam ini bukan pengen seleksi Persib ya, dan juga bukan mungkin setelah lulus sekolah mungkin emang nggak niatan pengen jadi pemain bola apa? Ada sih. Ada juga tapi nggak. Cuma maksud saya gini, waktu itu gimana caranya sekolah dan sepak bola jalan bareng. Sekolah dan pendidikan juga terjalan ya gitu ya. Oke, sampai akhirnya nyemplung beneran di profesional yang. Tahu ya, malah sekolah yang terbengkalai. Berarti waktu di Persib mulai umur berapa tuh, Coach? Masuk Persib umur berapa? 19. Masih muda banget ya. Ya. Di Liga 2 itu 19 pemain termuda. 19 tuh berarti kalau sekarang tuh umuran siapa ya? Kalau dulu Rafa Strike. Kalau dulu sih tim nasionalnya juga agak sedikit ini ya. Jarang gitu turnamen Asia atau ASEAN gitu. Usia sekitar 19 gitu. Usia kayak seperti sekarang nggak ada pra Piala Asia usia 17 kan nggak ada dulu sih. Oh, langsung paling ada gitu ya? Tingkat pelajar. Oh, tingkat pelajar, betul. Jadi piala pelajar gitu ya. Oke, berarti masuk ke Persib di usia sekitar 19 tahun, itu masih striker apa? Gimana ceritanya sampai, waktu itu pelatihnya siapa Coach? Ingat nggak? Waktu itu awal yang Coach Indra Thohir. Oh, Indra Thohir, oke. Berarti awal itu Coach Indra kah yang minta kayak, kamu kayaknya bagusan jadi gelandang serang deh? Atau gimana tuh? Jadi kebetulan gini, waktu itu ada di Jarum itu pelatihnya merangkap pemain itu Kang Janur. Janur Zaman. Kang Haji, ya kan. Nah, waktu itu kebetulan saya main. Nah, kebetulan beliau juga ikut main. Nah, rupanya enak main dengan saya gitu. Ada termasuk senior legend, Robi Darwis, Kang Robi. Nah, akhirnya di situ bergabung, udah di sini aja di Jarum gitu kan. Dari situ ada Liga Jarum itu. Tapi waktu itu Liga Persib itu non pemain Persib ya. Nggak boleh pemain Persib yang sudah di Persib itu nggak boleh. Baru-baru berarti ya. Ya, akhirnya di situ bermunculan lah gitu. Oke, dari situ baru mulai kayak nyaman di gelandang serang gitu ya. Nah iya, Kang Jajang itu bilang, udah kamu di gelandang aja dibandingin striker katanya. Karena kamu ya nggak tahu punya kelebihan seperti apa, tapi yang pasti kalau di striker, waktu itu sih bilangnya karena postur tubuh. Oke. Tapi saat itu kan masuk sebagai striker awalnya. Ada nggak nama-nama yang waktu itu menurut Coach Imam kayaknya gue harus ngalahin dia nih gitu waktu itu? Waktu itu sih di tim senior ada yang lagi bagusnya, lagi gacornya. Wah, Kang Yusuf Bahtiar tuh, Persib tuh luar biasa itu. Berarti kayak gue harus ngalahin dia nih gitu kan? Istilahnya gitu ya. Idola, tapi dalam hati saya harus melebihi dia. Betul harus melebihi dia waktu itu. Nah, terus saat Coach Janur meminta Coach Imam untuk
kayaknya kamu gelandang serang aja. Waktu itu dalam hati kayak, iya kayaknya gue di gelandang serang aja deh. Atau kayak dalam hati kayak, enggak lah, gue masih ideal pengen jadi striker, pengen ngegolin gitu. Masih ada kayak gitu nggak rasanya? Yang pertama yang ada benang saya, mau dimanapun saya bermain, saya harus bisa. Itu aja. Oke, harus sesuai dengan ini ya. Kalaupun saat itu disuruh jadi back pun nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Karena gimana-gimana kalau misalkan kita udah memang punya tekad bermain bola, mau dimanapun nggak masalah. Betul. Berarti dulu ketemu yang legend-legend juga ya kayak. Kalau Coach John dulu sebagai apa? Posisinya apa? Dulu ada pakai 3-4-3 sebetulnya ya. Jadi ada pakai di wing. Oh di wing dia ya? Wing kanan. Sama Kang Robi Darwis juga back juga? Kang Robi dulu ada namanya libero. Libero, back tengah ya? Oke, libero, iya betul. Robi di libero, tapi kadang-kadang juga jadi striker kalau main di Jarum. Dulu awal masuk Persib pakai nomor berapa kan? Coach? Nomor 10. Langsung nomor 10 masuk tuh ya? Wah gokil, karena waktu itu pas masuk pasti kan ada pemain yang disingkirkan dong? Ya dulu waktu itu kebetulan ada senior saya luar biasa, waktu itu ada Kang Dadang Kurnia. Kebetulan pernah di sini juga jadi pelatih Serang Jaya ya. Serang Jaya, oke. Kebetulan kemarin juga ke Bandung ketemu gitu kan. Waktu itu karena mungkin persaingan ya, versi persaingan. Terus ada pelatih-pelatih juga yang mungkin juga sih cocoknya pakai nomor 10, entah itu dilihatnya dari apa, tapi ya karena saya waktu itu pemain muda, baru saya itu belum tahu gimana nomor 10 itu seperti apa. Beratnya gimana gitu nggak tahu ya. Saya pakai gitu kan. Gitu. Ternyata setelah berjalan, waduh baru tahu luar biasa nomor 10 di Bandung berat itu. Gitu ya. Beban banget itu. Betul. Gitu. Tapi membuktikan dong dengan jadi salah satu legend Persib juga bisa kayak tetap memantaskan nomor 10 dong pastinya. Ya, alhamdulillah. Jadi ada kepercayaan yang daripada pelatih dari mana ya alhamdulillah bisa dijalankan. Berarti dulu selama kurang lebih 9 tahun, 8 tahun 9 tahun itu sempat berapa gol tuh Coach? Ingat nggak? Waduh. Lupa ya? Lupa. Banyak banget lah pokoknya. Pertandingan juga banyak banget ya. Tapi sempat ganti tuh nomor 10 di Liga berapa? Di Liga 3 saya ganti nomor 10. Kalau Liga 3 tuh sekarang Liga Kansas ya namanya ya, Liga 3 itu. Kasta berapa kalau berarti Liga disebutannya tuh Liga 3 itu maksudnya liga ketiga. Oh, Liga Indonesia ketiga. Kan dulu Liga Indonesia pertama, edisinya gitu ya. Iya. Oh, ada 1 2 3 gitu. Oke. Gitu. Jadi Liga 3 karena dulu memang bener favorit saya nomor 14, akhirnya jadi nomor 14. Wah, kenapa? Mengidolakan 14 ada pemain idola kah? 14 ya, dulu saya ngelihat pertama David Ginola, oke. Terus ada juga Didi Deschamps, yang sekarang jadi pelatih. Ya, Prancis ya. Oke. Dia 14 ya pakainya ya? 14. Oh gitu. Apakah mengidolakan cara mainnya juga? Ya kalau cara main entah ya, cuma saya senang aja lihat pakai nomor 14. Oke, berarti sempat pakai nomor 14 juga tuh ya. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin soal kayaknya Persib nih peak performance-nya dari Coach Imam ya, maksudnya teratasnya kayaknya di Persib itu. Yang paling berkesan deh Coach, ada nggak pertandingan Persib atau momen apa yang paling berkesan selama membela Persib dulu? Ada satu momen di Liga ketiga namanya, Liga tahun 97. 97. 1 nomor 14 tadi itu ya? Ya. Jadi 97 ketika lawan PSIS Semarang, saya cetak gol menit ke 89 dan mau diganti. Oke. Jadi gini ceritanya, pas lagi main saya itu memang udah cedera lama. Cuma waktu itu kebetulan kambuh lagi. Tapi ada satu momen, kebetulan teman ya, seangkatan Yaris Riyadi, namanya juga hampir sama. Udah ada di pinggir lapangan tuh. Siap, mau ganti nih ya, udah pemanasan. Nggak tahu, saya dapat bola nih. Dapat bola, saya dribbling, saya lewati satu orang, saya ngelihat ke gawang. Ngelihat penjaga gawang, posisinya nggak bagus, agak naik sedikit. Akhirnya dari sekitar jarak 35 meter, dengan kaki kiri bola itu saya cop. Saya cop angkat, alhamdulillah jadi gol. Oke, menit 89 tuh ya? Menit 89, saya pas mau diganti itu. Skor berapa tuh waktu itu? Waktu itu udah 2-0 sih. Oh, udah menang. Alhamdulillah menang lawan PSIS Semarang. Jadi akhirnya kita menang 3-0, setelah gol ganti. Itu momen-momen luar biasa tuh. Menurut saya ya itulah momen yang ya maksudnya saya sudah cedera, kaki memang udah nggak kuat ya. Udah nggak kuat gitu kan. Nah, sampai sekarang tuh
momen yang luar biasa. Saat itu home atau away waktu itu? Home. Wah, lagi banyak Wah, itu ya. Wah, itu lagi rame luar biasa. banget, full banget. Wah, luar biasa, apalagi di Bandung tuh supporternya loyal banget ya dia. Iya. Jadi kayak ngegolin tuh kita bergemuruh banget masih stadion saat itu ya. Saat itu masih main di apa, Stadion Jalak Harupat? Atau Di Stadion Siliwangi. Siliwangi masih dulu ya. Stadion Siliwangi. Oke, berarti saat itu gue juga sempat baca nih coach di internet gitu ya, sempat main di Persita kalau nggak salah. Di Persita bukan, di Persija Tim. Persija Tim, betul. Ya kalau yang Panenka, mau final di Panenka di mana tuh? Panenka itu mah di Timnas. Oh, di Timnas. Oh, lawan Thailand ya, semifinal ya kalau nggak salah ya. Semifinal. Oh iya benar. Perebutan tempat ketiga. Ya yang 3 sama kan ya? Iya, 3 sama. Jadi okay. Akhirnya kita menang adu penalti. Betul. Ada nih cuplikannya nih di YouTube ya, bisa dimasukin nih. Itu kalau nggak salah pas penendang kelima ya coach ya? Terakhir. Penendang terakhir tuh. Itu beneran penentu banget sih. Di waktu normal 3 sama ya kalau saya lawan Thailand. Nanti shout out-nya penendang terakhir coach Imam Panenka. Waktu itu pakai nomor berapa coach? Nomor 6 bukan? Nomor 6 tuh, benar. Nah, gue nonton videonya Timnas, ada tercari. Dulu kenapa nomor 6? Karena waktu itu kan di Persib Jordi Darwis nomor 6. Oh gitu. Di Timnas juga nomor 6. Waktu itu ya mudah-mudahan bisa jadi penerusnya Robi Darwis gitu kan dari Persib. Itu menurut pengurus PSSI dulu. Betul, tapi agak ini ya, agak kurang familiar kurang pas lah. Iya, si playmakernya pakai nomor 6 biasanya kan 8, 7, 10 gitu ya, ini pakai nomor 6. Tapi nggak apa-apa jadi ikonik gitu kan saat itu. Nah, ngomongin soal Timnas nih, awal pertama kali Coach Imam dipanggil Timnas, ingat nggak tahun berapa? Tahun 97. 97, berarti saat itu masih di Persib ya? Persib. Masih di Persib waktu itu, tahun 97 dipanggil Timnas. Pelatih pertamanya masih ingat, Coach? Almarhum Rusdi Bahawan. Oh, almarhum Rusdi Bahawan. Waktu itu berarti SEA Games atau Tiger Cup ya? Tiger Cup ya. sekarang AFF kalau sekarang. AFF sekarang Tiger Cup saat itu. Itu yang Thailand itu ya berarti? Betul. Oh. Di Vietnam. Oh, di Vietnam. Oke, itu pertama kali itu main itu. Tiger Cup waktu itu. Tapi kita kalau ngomongin soal Tiger Cup atau AFF, kenapa ya kalau Indonesia nih Coach selalu gagal di final maksimal tuh ya? Ya. Gimana tuh? Apa ada kutukannya kayak Belanda gitu, juara tanpa mahkota gitu? Ya. Tiap sampai di penyisihan bagus sampai final, kalah lagi gitu ya. Sama seperti tahun 98 itu. Sama ya? Bagus ketika semifinal drop. Semifinalnya kalahnya sama Vietnam? Lawan Singapura. Oh, Singapura. Waktu itu Singapura kan yang akhirnya jadi juara. Singapura lagi bagus saat itu berarti ya? Lagi bagus-bagusnya waktu 98. Jadi sebetulnya tim kita juga lagi bagus-bagusnya itu. Cuma ada faktor seperti apa akhirnya kita kalah, nggak tahu ya, tapi alhamdulillah waktu itu kita bisa juara 3. jadi waktu itu bareng sama Coach Bima Sakti ya? Bima, Kurniawan. Oh, Kurniawan juga? Widodo, Coach Aji, semua. Kebetulan satu angkatan semua di legend-legendnya tuh. Kalau nggak salah Kurniawan golin yang pertama apa kalau nggak salah tuh. Saya sempat lihat di cuplikannya dan highlightnya ada. Oke, berarti saat itu kita juara 3 waktu itu Coach ya? Juara ketiga. Juara 2-nya? Juara keduanya Vietnam ya? Singapura, Vietnam sebagai tuan rumah. Saat itu waktu Coach Imam main di timnas yang paling lagi gahar-gaharnya tuh saat itu siapa tuh? Singapura kah? Thailand kah? Vietnam? Kalau waktu itu Singapura lagi bagus sudah di peak-nya lah. Tapi kalau yang lagi naik itu Vietnam. Oh, Vietnam. Kalau waktu itu Thailand masih naik turun. Masih naik fluktuatif ya, masih naik turun ya. Kadang mereka lagi bagus, kadang juga turun gitu. Kalau yang lagi standar itu lagi stabil ya Singapura. Oh, Singapura lagi bagus dulu ya. Waktu itu. Oke, tapi kalau misalkan ngomong konsisten, sepertinya Indonesia juga konsisten karena minimal ya sampai final, final. Cuman di finalnya kita sering kalah gitu ya. Gitu. Oke. Nah, menurut Coach Imam apa tuh faktor-faktor yang kita di final nih? Apakah mentalnya atau gimana tuh? Di final kalah, karena di penyisian sampai ini bagus. Kalau di sepak bola banyak sih faktor-faktor yang memang menunjang ataupun jadi kekurangan itu banyak. Faktor di Fortuna juga kalau kata orang-orang ya. Masa juga ya. Di ilmu kepelatihan juga ada. Ada ya. Lucky man ada gitu kan. Itu. Kalau bahasa kita bercandanya nyari Dewi. Ya. Nyari si Dewi gitu kan. Ya, di Fortuna kan. Iya, betul. Keberuntungan itu memang tetap harus ada. Betul. Sepak bola juga harus ada. Dan keberuntungan tuh
nggak bisa dibuat sih ya. Itu kita nggak tahu, datang sendiri aja gitu ya. Ya. Jadi ya memang Mungkin rezekinya akhirnya. Iya betul, rezekinya gitu. Juga betul. Dan juga setelah itu pensiun di tahun 2014. Terakhir di CU tadi ya. Nah, dari Persib pindah ke dulu sempat dibalik tuh di KS. Nah, di itu jadi PSKS. Ada PSKS. Volcano Mania ya. Oh iya, ada Pelita KS juga. Jadi ada sejarahnya lah, ada ceritanya kenapa sampai pindah dari Persib ke KS. Kenapa tuh? Karena dari 97 tuh sebetulnya saya sedang cedera. Oke. Nah, jadi ada cerita, saya itu bukan cerita lagi, faktanya saya sedang cedera parah. Apa tuh? ACL. Oh, ACL. Oh, lama tuh ya. Dari 97. Ketika Liga 3 97 itu kebetulan saya Persib itu lawan PSDS Deli Serdang. Kan tim traktor kuning. Dan bolanya raprak. Nah, waktu itu kita udah menang 2-0 di menit sekitar 70-an. Terjadi insiden lah, saya tabrak. Di sliding lah. Akhirnya itu terjadi ACL. Akhirnya dari 97 saya langsung dibawa ke rumah sakit, langsung didiagnosa ACL 97, harus dioperasi. Cuma waktu itu namanya Rumah Sakit Halmahera Bandung yang di Jalan Riau itu. Ketika sudah mau operasi, dilihat pas itu sama dokter. Jadi sebelum operasi itu dikasih tahu nih, operasinya begini, tiba-tiba dari sini ke sini dibelek gitu. Dulu ya, 97. Nah dari situ nggak berani. Kelihatan ngeri banget gitu kan. Iya. Nggak tahu udah masuk ruangan, tapi belum baru masuk ruangan kamar ya. Belum masuk ruangan operasi. Kabur pulang. Oh, langsung. Oke. Langsung pindah ke belum. 97. Nah, langsung ke sini. Tiba-tiba kebetulan waktu itu ada almarhum Tahir Jide, pelatih fisiknya tuh. Pak almarhum Tahir Jide dulu di Persib itu, pelatih bulu tangkis tuh. Pelatih fisik bulu tangkis. Nah, langsung saya disuruh balik ke sana, ke Bandung. Karena kan kompetisinya masih panjang. Iya. Nah, akhirnya balik. Berarti pertengahan musim waktu itu ya? Belum sih, baru awal musim. Baru awal. Terus ketika itu balik ke Bandung, treatment gitu kan. Alhamdulillah tuh masih bisa, akhirnya bisa main lagi. Cuma ya itu tadi, banyak istirahatnya. Nah, dari situ 98 tuh di timnas itu saya udah cedera. Oh, waktu Tiger Cup tuh masih itu udah cedera ya. Sempat mau menolak tuh waktu itu juga dipanggil timnas. Cuma ya waktu itu karena kan nggak ada dari Persib ya. Jadi akhirnya saya harus berangkat. Nah, akhirnya berangkat dalam situasi cedera. Tapi waktu itu kan kalau sekarang mungkin kan ada dokter tim gitu diperiksa. Kalau dulu nggak ada. Langsung aja cuma seleksi di timnas bisa main. Nah, berarti dari Persib, Persijatim, PSKS, ada kemana lagi abis itu? Terakhir itu Persarang sempat nggak sih, Coach? Ya, jadi pulang kampung itu tahun 2005. 2005 setelah dari PSKS? Dari Depok, Persikat Depok, dari divisi 1 dulu. Waktu itu memang sepertinya lutut sudah nggak nyaman kan, udah nggak itu, akhirnya saya pindah ke Perserang. Tapi sempat juga tuh ada tawaran dari PSIS, dari Barito. Cuma kan karena saya merasakan sendiri kenapa gimana kaki nih gitu kan. Udahlah, lebih baik main di sini aja, di rumah juga nggak masalah. Dan satu lagi yang pasti saya pengen Perserang ini naik lah ya. Betul. Sebagai putra daerah tetap sebagai tim tetap. Pertama juga kan, betul. Makanya maksud saya akhir-akhir karir saya pengen nih di rumah, ya maksudnya di kampung sendiri, di kota sendiri, Perserang ini pengen naik. Gitu. Betul, berarti kan panjang banget perjalanan dari Persib, Persijatim, PSKS, Persikat, Perserang sampai akhirnya jadi pelatih. Ya. Mulai jadi pelatih, Coach, tahun berapa tuh? Pertama sih di 2007 tuh pelatih Haornas namanya. Haornas. Itu masih zaman masih main juga sih. Kota Serang atau Kabupaten waktu itu masih Kabupaten Serang. Kabupaten Serang, terus dari situ ada 2009 pegang tim Serang Jaya, terus Porkot juga di 2009. Profesional sih ketika di Cilegon United. Cilegon United waktu itu yang sambil menangkap pemain juga saat itu ya. Pemain, jadi asisten, terakhir jadi head coach. Gitu. Dan kemarin terakhir di Farmel kan? Farmel 2002, terakhir di Serang Jaya. Oh, Serang Jaya terakhir ya? Serang Jaya terakhir di 2023. Kalau misalkan sebagai pemain yang pernah istilahnya
ya legend lah ya, satu legend. Jadi pelatih tuh apa ada nggak kayak ngelihat pemain sekarang tuh apakah lebih pemain sekarang lebih powerful atau pemain sekarang lebih seni mainnya gitu? Ngeliatnya gimana tuh coach kalau yang sekarang dari mata seorang pelatih lah ya? Kalau sekarang ya karakter pemain nih. Karakter pemain itu sebetulnya enak. Bermain sepak bolanya kalau dulu kan banyak mengandalkan skill ya. Kalau sekarang taktikal passing-passing. Nah, yang pasti pemain itu harus punya fundamen yang bagus. Nggak salah kalau sekarang nih yang kita lihat sekarang lagi naik-naiknya timnas 17 asuhannya coach Nova. Kenapa harus fundamen yang dikedepankan? Karena memang sepak bola ketika berbicara sepak bola fundamen itu udah mumpuni, jangan harap bisa bermain taktikal. Fundamental itu berarti passing. Ya, passing, dribbling ya. Wah, itu mencakup semua lah. Betul. Berarti kalau misalkan di SSB jangan bosan-bosan kalau pelatihnya ngasih passing lagi, dribbling lagi, fisik lagi ya kan. Tapi kalau Coach Imam zaman dulu masih muda atau masih di Persib, suka kabur nggak kalau ada latihan fisik tuh? Kan katanya latihan fisik di bola tuh kayak, wah nyiksa banget sampai muntah-muntah katanya kan ya. Itu, kabur sih tidak, cuma ya kadang-kadang ngedumel aja, ya. Latihan capek bener nih kan gitu kan. Ya kalau misalkan sampai ya mohon maaf olap ataupun apa ya udah biasa lah. Udah biasa ya. Tapi dia bagian dari profesionalitas juga itu, ya. Betul. Cuma memang kalau misalkan biasanya kalau pemain itu kalau misalkan lagi latihan teknik atau latihan fisik latihan game atau apa paling ini. Tapi kalau ketemu latihan fisik udah deh. Udah kabur lah ya. Udah paling males gitu ya. Intinya kayak gitu. Tapi sekarang sudah beda. Betul. Metodenya udah beda. Kalau dulu kan fisik dengan skill atau dengan latihan taktik itu terpisah, tapi kalau sekarang enggak. Semua sudah jadi satu. Dengan bola. Jadi kita juga makanya sekarang sebetulnya kalau jadi pemain bola menurut saya lebih lebih nyaman. Betul. Lebih nyaman di metode latihan, di salary terutama. Wah, luar biasa sekarang. Betul, sekarang lebih pemain bola tuh udah gajinya gede-gede ya. Belum lagi kalau sekarang zaman sosial media coach ada endorse dan lain-lain tuh udah makin makmur. Seperti di Persib itu udah kayak selebriti saja. Betul. Kulturnya udah Persib tuh udah bagus banget ya secara sosmed dan lain-lain. Nah, kan setelah eranya Coach Imam nih, yang saya tahu ya ada orang Serang tuh ya Muhammad Nasuha. Setelah itu ada ya adiknya Suwandi dan Sumarna. Selain itu ada siapa lagi yang Serang ya? Yang orang Cilegon tuh yang Persebaya siapa? Januar ya, Yuneka ya itu juga. Nah, berarti kan bisa dibilang setelah era itu kayak dikit banget pemain asli Serang atau Cilegon atau Banten lah ya yang naik gitu ya. Sirvi Serang juga kan dia? Sirvi juga Serang juga. Jarang banget orang Serang Cilegon atau sekitaran Banten yang kayaknya menasional bahkan sampai timnas setelah era Nasuha kayak terakhir ya yang masuk timnas. Menurut Coach Imam apa tuh penyebabnya? Apakah kurang kompetitif liga kita atau pembinaannya atau apa tuh? Pertama kenapa saya balik ke Serang waktu itu, makanya pengen ada pengganti. Minimal bermain di liga tertinggi lah ya. Alhamdulillah waktu itu ada Nasuha. Cuma entah kesini kenapa nggak ada gitu kan. Ya kalau menurut saya itu tinggal balik ke pribadinya masing-masing. Memang ada tuh adiknya Nasuha, Suwandi, Sumarna ya kebetulan pernah saya pegang di Cilegon United. Ya kan. Terus Januar juga sama ya kan. Ya itu tadi tinggal balik lagi ke masing-masing. Latihan. Nggak bosan-bosan, jaga kondisi, ya kan. Potensi banget semua tim anak-anak ini. Termasuk kemarin saya dipegang di Serang Jaya. Kenapa waktu itu ada antar kelurahan, antar kecamatan? Ya alhamdulillah ide saya bisa diterima oleh pengurus Serang Jaya. Makanya ada antar kelurahan, antar kecamatan. Saya pengen pemain-pemain dari potensi-potensi daerah ini yang naik gitu. Berarti peran agent itu juga sama berpengaruh juga ya. Tapi yang pasti kita lah ya. Kita sebagai pelatih dan pembina-pembina di Kota Serang lah ya terutama ya harus mau gitu. Harus mau dalam arti punya terobosan-terobosan. Bagaimana sih caranya supaya potensi-potensi pemain sepak bola di Kota Serang bisa mencuat. Bisa terlihat dengan talentanya gitu ya. Syukur bisa sampai ke tim nasional, apalagi sampai ya syukur bisa di liga di luar kan luar biasa itu kan. Betul. Karena memang saat-saat ini memang di Serang ini kurang banget gitu kan. Iya.
pemain-pemain yang muncul. Betul. Saya sih berharap ya anak-anak di Kota Serang nih, terutama para pemain sepak bolanya, agar mempersiapkan diri lah. Maksudnya mempersiapkan diri itu mentalnya, mau latihannya, Ya, betul. itu apapun itu. Lah ya itu. Karena yang kalau saya lihat ini di Serang ini melihatnya cuma instan bahwa wah enak itu, tapi dia tidak mau dari awal. Betul, fundamentalnya juga mungkin itu ya, betul. Berarti pesannya itulah ya, wejangannya adalah untuk melatih fundamental dan jangan dulu cepat puas kali ya. ini. Iya, pasti itu. Mental jangan cepat puas. Kalau cepat puas ya nggak bagus lah. Betul. Oke, seru banget nih obrolan sama Coach Imam nih. Tadi udah banyak banget cerita-cerita yang mulai dari Persib, Timnas, dan semua juga. Jangan lupa juga wejangannya tadi dari Coach Imam untuk fundamentalnya dilatih lagi, untuk jangan cepat puas. Teman-teman dari Serang, Cilegon, dan sekitarnya mungkin bisa merantau juga ya, untuk dapat ilmu salah lebih satunya luar. Mungkin bisa keluar dari Kota Serang, cari klub di luar lah. Betul. Jadi harapannya dari Coach Imam dan juga dari kita adalah supaya ada bibit lagi dari Serang Cilegon di tingkat nasional gitu ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Coach Imam dong. Dan terakhir nih Coach Imam, kita ada oleh-oleh nih, merchandise dari Apparel CRV nih. Yang sekarang adalah official apparel dari Perserang ya. Yo, ini bisa teman-teman kalau misalkan mau cari official merchandise Perserang di Instagramnya @apparel_CRV, ada di Shopee-nya juga ada, karena pasti selalu ada promo, mereka selalu ada live TikTok dan diskon besar-besar. Pokoknya langsung aja follow di Instagramnya nih, khusus untuk Coach Imam nih. Oke nih, Apparel CRV. Semoga jadi sponsor Perserang bisa naik kasta lagi. Amin, betul. Oke, kalau gitu terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk follow, like, subscribe, share semua video dari Kurva Tech Podcast ini di sosial media lo. Kalau gitu langsung aja. Terima kasih sekali lagi Coach Imam udah mampir ke sini. Langsung aja kalau gitu, Kurva Tech Podcast.